Ini kan apa namanya? Kalau kita mau menuju tempat yang kita belum tahu, Sherlock, hidupkan tank. Kiri, kanan. Tak mau kita belok, bodoh. Belok bodoh. Kira-kira begitulah. Kalau mencari arah jalan Google Map-nya di sini, ini Google Map kita inilah dia. Jadi kalau kita tinggalkan ini, mudah-mudahan sesat. Karena kan memang kita harus sadari berapa persen lah penguasaan kita dalam Al-Quran, dalam fikih, dalam hal yang lain-lain. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Beli di rumah sebiji Al-Quran yang ada terjemahnya, baca surah Al-Fatihah hari ini, baca artinya, baca surah Al-Ikhlas, baca artinya. Tak apalah banyak-banyak, tapi rutin. Tak apalah banyak-banyak, selembar, tak dapat selembar, setengah ain, baca artinya. Minimal kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna allazi iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hati kita yang mungkin payah, ada masalah, yang down, pekerjaan di kantor mungkin ada masalah, di luar dengan keluarga ada masalah. Kata Allah, baca Al-Quran. Allazi dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika kita baca Al-Quran itu, Allah akan sendiri yang memberikan kekuatan bagi kita. Wazilat qulubuhum, akan Allah kuatkan hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Ketika seseorang mendengarkan dengan telinganya, kemudian meresapi maknanya, dia imankan dengan hatinya dengan baik, dengan sesungguhnya, maka insya Allah zadatuhum imana. Keyakinannya sama Allah pasti bertambah. Dia dapat masalah, dia yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, kau hari ini berikan ujian sama aku, jadi dijadikan cobaan, ada masalah segala macam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada masalah yang kau berikan hari ini terkecuali engkau sudah mengukur kemampuanku. Aku pasti bisa menghadapi ujian ini. Udah yakinkan saja. Dan Allah tak akan pernah meninggalkan hambanya yang ketika dikasih musibah. Begitu dikasih musibah, Allah datang, Allah dekat dengan hamba. Maka hati-hati, kita waktu takziah ini, orang kan sedang diuji dengan satu musibah yang lumayan besar, kematian. Saat dia sabar dengan ujian kematian itu, maka doanya diijabah. Apa maksud saya? Mengapa hati-hati? Hati-hati bertakziah. Pakai adab bertakziah. Saya sering bilang kalau acara takziah, saya bilang ketika kita mau takziah kita ini pulangnya membawa pahala, bukan bawa dosa, maka aturan takziah itu perlu kita pahami. Maaf, kita kan tak usah mama, laki-laki pun begitu. Begitu sudah kumpul di takziah, di dalam mayat, di luar kita entah apa ceritanya, entah kemana-mana ceritanya, ketawa terbahak, mayat masih di situ. Kalau suaminya mati, istrinya masih menangis, anaknya masih menangis, keluarga masih menangis, itu terbahak-bahak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ini salah satu ciri-ciri orang yang ketika pulang takziah, pahalanya habis, dia pulang bawa dosa. Kita berharap takziah, kita ikut mensolatkan, kita ikut mengiringi ke kuburan, dapat 2 qirat. Tapi ketika ini kita lakukan, usahakan dapat pahala, pulang bawa dosa. Mengapa? Pahalanya kita transfer sama ahli duka yang merasa sakit hati ketika melihat kita yang terbahak-bahak itu, seakan-akan tak peduli dengan duka mereka.
Yang kedua, ketika kita lakukan itu, dosa yang kita lahirkan bukan pahala, dosa yang kita bawa. Kan rugi tuh kan. Pahala kita habis, kita kasih sama yang ahli duka. Dosa dari takziah itu kita bawa pulang ke rumah. Usahakan dapat 2 qirat, dapat dosa 2 qirat. Yang kedua, orang yang diberikan duka ini ketika dia sabar, doanya mustajab. Jangan sampai nanti begitu tengoknya kita tebak-tebak doakannya, memang bisu loh kawan tuh. Bisu betul kita. Nah, pulang begitu pulang kena stroke gara-gara makan udang kelong. Hati-hati. Maka ketika Allah berikan kita musibah, maka yakinlah Allah sedang dekat dengan kita. Ada musibah, kok susah kali lah Pak pekerjaan ini. Tak bisa, sulit kali. Allah sedang dekat dengan kita. Allah mau tengok, ku kasih ujian ini, kau bisa beriman nggak? Kau bisa yakin nggak sama? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa dalilnya Pak? Itulah dalil. Sesudah Allah ceritakan wala nabluwannakum bi syai'in min khaufi sampai qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah sambung ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan bagi orang-orang yang sabar diberikan musibah itu, mereka katakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bilang fa inni qarib. Dengan musibah itu mereka sabar, mereka tawakal, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Maka yakinlah ketika kita diberikan kesusahan untuk menghadapi hidup dunia ini, musibah apapun itu, Allah sedang dekat dengan kita. Pintalah, berdoa. Mudah-mudahan Allah akan berikan apa yang kita pinta. Saat itu, kalau memang permintaan kita dilihat Allah baik untuk kita. Makanya tak semua doa yang kita panjatkan itu diterima Allah, dikabulkan. Mengapa? Karena boleh jadi yang kita harapkan itu belum tentu baik untuk kita. Sering saya umpamakan anak kita yang umur 2 tahun, 3 tahun minta apa? Minta pisau, main masak-masakan. Datang ayahnya, jangan. Kenapa? Padahal anak yang minta, anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya, belahan jiwa, yang disayang, apapun yang dipinta yang dikasih, beli baju baru, beli sepeda baru, beli kereta baru, semua baru. Tapi begitu dipinta anak, ya minta pisau, ayah tak akan ngasih. Kenapa? Karena dia tahu yang dipinta anak itu membahayakan untuk anaknya. Bukan ayah tak sayang, tak aku kasih pisau ini. Kenapa? Karena aku sayang justru kamu. Begitu juga Allah gantung keinginan kita. Boleh jadi karena yang kita pinta itu Allah tahu akan membahayakan kita. Aku minta mobil, tak dikasih-kasih sama Allah. Kenapa? Boleh jadi kalau sudah masuk mobil, nabrak anak orang, masuk penjara. Boleh jadi. Maka ketika kita diuji dalam hidup ini, terkhusus dalam mungkin pekerjaan kita sehari-hari, yang pertama, yakinlah Allah sedang dekat sama kita. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Hari ini sulit, insya Allah besok mudah. Esok sulit, insya Allah lusa mudah. Terus berhusnuzon kepada Allah sampai ketika Allah berikan jawaban atas harapan dan doa-doa kita. Kembali kepada ayat yang tadi, ketika kita ingin mendapatkan nilai pemberian atas doa-doa kita yang terbaik dari Allah, maka caranya adalah ikuti aturan Allah. Salah satu cara mengikuti aturan Allah hari ini adalah dengan menerapkan surah An-Nur ayat 31.
jaga pandangan kita, jaga kemaluan kita, farji kita. Yang ketiga, jaga aurat kita. Insya Allah dengan melakukan yang 3 hal ini, ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun aturan yang Allah ciptakan sia-sia, dan di balik aturan ini Allah akan sediakan ganti yang terbaik. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini adalah hamba-hamba Allah yang mau istiqomah, mencoba diri, berupaya untuk mengikuti aturan Allah ini, dan mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah, Allah akan segerakan ganti yang terbaik, pahala yang terbaik, nilai yang terbaik, dan pemberian atas doa-doa kita yang terbaik, dikarenakan ketaatan kita dalam mengikuti atau mematuhi anjuran atau perintah Allah untuk menutup aurat kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu